Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome back to English class. Materi kita hari ini adalah tentang news item. News item. Oke, apa saja yang akan kita bahas kali ini? Yang pertama adalah what is news item? Kemudian yang kedua adalah the purpose atau tujuan dari news item. Yang ketiga, generic structure atau struktur dari news item. Yang keempat ada example. Oke, langsung masuk ke yang pertama, what is news item? Nah, sebelum Miss bacakan yang ini, mohon maaf untuk kalian yang sudah menulis materi dari PowerPoint, bagian ini Miss ganti, tapi tidak apa-apa, jangan dihapus pengertian yang pertama karena itu juga betul. Kalian bisa menambahkan ini, ya. Jadi kalian bisa tambahkan pengertian ini di buku kalian. Oke, what is news item? News item itu apa sih? Based on Oxford English Dictionary, news item text is a text which inform readers about events of the day. Jadi berdasarkan kamus Oxford, teks news item adalah teks yang memberikan informasi kepada pembaca mengenai kejadian pada suatu hari. Ya, kira-kira udah ada bayangan belum sih dari pengertian ini? Jadi memberitahu pembaca tentang suatu kejadian pada suatu hari biasa ditemukan di newspaper. Nah, berarti teks ini adalah berita, ya, berita yang biasa kalian temukan di koran atau majalah atau juga website berita online. Oke. Next, the purpose atau tujuan dari news item itu apa sih? Sebenarnya hampir sama dengan pengertian yang tadi ya. News items inform readers about events that are considered newsworthy or important. Jadi news item ini fungsinya atau tujuannya adalah untuk memberitahu pembaca tentang suatu kejadian yang layak dijadikan berita, ya. Newsworthy itu layak untuk dijadikan berita atau juga kejadian yang penting. Jadi kalau kejadian yang nggak penting rasanya nggak ada di berita juga, ya. Oke, sekarang masuk ke generic structure atau struktur dari news item. Ada apa saja? Nah, strukturnya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada newsworthy events, ya. It is the beginning that summarizes the newsworthy event. Jadi bagian awal nih, paragraf pertama, isinya adalah ringkasan dari sebuah kejadian, ya. Ringkasan paparan awal lah, cerita awalnya, ya. Itu ada di paragraf awal. Kemudian di bagian kedua ada background events. This part elaborates what happened, why, when, and where it happened. Ya, jadi di bagian ini, kalau tadi kan sudah dikasih paparan awalnya, kemudian di bagian selanjutnya adalah gabungan dari apa yang terjadi, lebih detail ya, apa yang terjadi, kemudian kenapa bisa terjadi, kapan kejadiannya, dan di mana kejadiannya. Ya, di sini lebih di background events ini lebih detail ya kejadiannya. Kemudian yang ketiga ada sources atau sumber. This part states a citation from participant in the form of either direct or indirect speech. Jadi source atau sumber ini isinya adalah kutipan, ya, kutipan dari orang-orang, bisa orang yang terlibat, bisa saksi, bisa orang yang berwenang di situ, ya. Nah, kutipan-kutipan ini atau yang diberita biasanya bisa berupa kalimat langsung atau kalimat yang tidak langsung. Seperti apa contohnya? Kita lihat sama-sama. Ini adalah salah satu contoh simple dari direct speech and indirect speech. Maksudnya kutipan atau kalimat yang langsung dengan kalimat yang tidak langsung, ya. Kalau kalimat langsung atau direct speech biasanya ditandai dengan tanda kutip, ya. That accident happened at night, says the police. Kecelakaan itu terjadi pada malam hari, kata polisi, ya. Kemudian sedangkan kalau di indirect speech atau kalimat tidak langsung, kalimatnya akan seperti ini. The police said that the accident happened at night. Polisi berkata bahwa kecelakaannya terjadi pada malam hari, ya. Di sini tidak ada tanda kutip, tapi biasanya ada kata said atau told. The policy said that
ya. Ini adalah contoh dari indirect speech. Ya, mudah-mudahan nanti ada kesempatan kita bahas lebih dalam tentang direct speech and indirect speech, ya. Oke, masuk ke example. Seperti yang tadi Miss bilang bahwa news item itu terdiri dari 3 bagian, 3 part. Yang pertama ada newsworthy events, kemudian ada background events, dan ada sources, ya. Nah, newsworthy events ini adalah paparan awal dari berita yang akan disampaikan, ya. Kita baca sama-sama di sini. Schools in Edinburgh were closed yesterday due to extreme cold. Weather experts say that temperatures range from -4 degrees Celsius to -10 degrees Celsius. It was really dangerous for children to go outside in such low temperature. Ya, jadi sekolah-sekolah di Edinburgh kemarin ditutup karena cuaca dingin yang ekstrim. Ya, seorang pakar iklim mengatakan bahwa temperaturnya berada di antara -4 derajat Celcius sampai -10 derajat Celcius, dan itu membahayakan untuk anak-anak pergi keluar rumah. Ya, kemudian di background eventsnya ada, jadi paragraf 1 ini paparan awal, paragraf 2 dan selanjutnya itu merupakan paparan-paparan yang lebih dalam, ya. Edinburgh's temperature decreases about -5 degrees Celsius at night with wind chills of -20 degrees Celsius or lower, said John Rooney. In the middle of Edinburgh, the temperature decreased sequentially during the day. The temperatures in Glasgow become lower from around 4 degrees Celsius in the morning to -6 degrees Celsius in the midday, with the wind chills of -21 degrees Celsius to -31 degrees Celsius. Rooney suggested that people must stay at home and use thick jackets if they have to go outside. They can freeze in minutes in such low temperatures. The police remind local drivers to provide extra water and food and jackets in their cars. Ya, jadi untuk yang sources ini, Miss, katanya sources itu kutipan, bisa langsung dan tidak langsung. Tapi kok di paragraf 1 ada, paragraf 2 ada, paragraf 3 ada. Ya, untuk yang sources ini bisa ditempatkan di mana saja, ya. Contohnya di sini di paparan awal ada weather expert said that, ya, seorang ahli iklim mengatakan bahwa bla bla bla, itu merupakan kutipan juga, tapi kalimatnya tidak langsung. Kemudian di paragraf 2 juga ada ada said John Rooney, kata John Rooney, berarti ini adalah kutipan yang langsung. Mohon maaf, tanda kutipnya typo, ya, belum diketik maksudnya. Next, di sini juga ada Rooney suggested that people bla bla bla, itu juga termasuk kutipan yang tidak langsung, ya. Kalau tadi Miss bilang bisa ada said, bisa ada told, bisa juga ada suggested. Oke, kemudian di sini ada example lainnya, kalian bisa baca. Miss ambil dari wallstreetenglish.co.id. Kemudian, ya, itu saja. Ini contohnya bisa kalian baca sendiri. Seperti biasa, ini yang awal merupakan newsworthy events atau paparan awal. Ini ada judulnya, ya. Kemudian ini newsworthy events, dan selanjutnya adalah background events, ya. Kemudian di sini apakah ada sources atau kutipannya? Apakah ada kutipannya? Oh, ini ada salah satu contohnya, ya. He said that he would order the Department of Justice and Homeland Security to take a hard bla bla bla. Ya, di sini merupakan ada kalimat yang tidak langsung. Oke. Sekian materi tentang news item, mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan mudah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.